Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami permaklumkan kepada Bapak Ibu jamaah yang ada di lingkungan Saya Baru, lingkungan Masjid Al-Falah, yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Falah, bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha akan kita laksanakan tepat pukul 7. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih berada di rumah atau masih berada di jalan, kami persilakan untuk sekedar, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 7. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus takmir, wabil khusus yang kami hormati dan kami muliakan, Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Sasaki, Bapak Dr. Tuan Guru Haji Subki Sasaki SCMA sebagai khatib dan imam sholat Id pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai amal soleh dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepatutnya kita jadikan suri tauladan hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, saya mewakili segenap panitia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita serta hajat dan niat kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, kami atas nama pengurus taklim menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Tuan Guru di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Atas nama pengurus takmir menyampaikan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian kami menyampaikan laporan penerimaan hewan kurban. Hasil pengumpulan hewan kurban terdiri dari yang pertama berupa sapi sejumlah 4 ekor untuk patungan 6 orang. Kemudian berupa kambing sejumlah 9 ekor. Kemudian rencana penyaluran daging kurban yang pertama untuk pembantu rumah tangga di lingkungan Sayubaru. Kemudian yang kedua, warga lingkungan Sayubaru, kampung PTN Sayubaru, sebagian warga miskin Turide dan Babakan. Kemudian yang ketiga, disalurkan kepada mualaf, pedagang asongan, pemulung, petugas kebersihan, dan lainnya yang beraktivitas di lingkungan sekitar Masjid Al-Falah. Kemudian yang keempat, disalurkan ke beberapa pondok pesantren, yayasan panti asuhan, yaitu yang pertama Pondok Pesantren Abdul Barokat Wana Fahad, yang kedua Pondok Pesantren Nurul Quran Aziziyah, yang ketiga Panti Asuhan Hidayatul Rahman, kemudian yang keempat Panti Asuhan Keluarga Al-Qarom, kemudian Yayasan Panti Asuhan Ibu Aminah, kemudian Majelis Taklim Riyadatul Jannah, kemudian yang terakhir disalurkan ke Pondok Pesantren As-Salam. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang telah menyalurkan hewan kurban melalui panitia Masjid Al-Falah. Semoga kurban yang Bapak Ibu laksanakan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian selanjutnya selaku khatib dan imam salat Idul Adha, yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Subeki Sasaki LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah Kuripan Lombok Barat. Kemudian untuk penyegaran lafaz niat dan tata cara sholat Idul Adha akan disampaikan oleh Al-Ustaz Insinyur Haji Samsudin. Demikian agar jamaah maklum dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat Id kita mulai, sekedar kami ingatkan kembali tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari. Adapun tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha sebagai berikut.
Sholat Id dilaksanakan sejumlah 2 rakaat. Pada rakaat pertama ada 7 kali takbir dan rakaat kedua ada 5 kali takbir. Sedangkan untuk niat sholat Idul Adha adalah sebagai berikut. Usalli sunnatan di Idul Adha raka'ataini mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala. Usalli sunnatan di Idul Adha raka'ataini mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala. Sementara bacaan di antara takbir yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari takbir yang ke-7 kali rakaat pertama di luar takbiratul ihram. Demikian pula 5 kali takbir pada rakaat kedua di luar takbir pada waktu makmum. Demikian tata cara pelaksanaan salat Id pada hari ini, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. As-salatu jami'a rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Semua ada di mata Rasul. Teruskan saja. Isi masih kosong dan hampir habis saya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladhina idza anfaqu lam yusrifu
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل الصبر والاصطبار زينة في حياة المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dengan kebesaran Allah dan dengan nikmat dan berkah Allah, pagi ini kita bisa melangsungkan dan melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Demikian juga saudara-saudara kita sebagai umat Islam, kaum muslimin saat ini sedang berada di Mina untuk melaksanakan mabit di Mina dan melontar Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah serta tahallul. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah haji, saudara kita dari seluruh penjuru dunia diberikan kesehatan dan keafiatan, dijadikan hajinya haji yang mabrur dan kembali ke tanah air
dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, dan penambah berkah untuk negeri. Mudah-mudahan hadirin yang hadir di Masjid Al-Falah ini juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkunjung menjadi tamu Allah, jamaah haji atau menjadi jamaah umrah, serta berziarah ke makam Rasulullah dan para keluarga dan sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, ada satu momen yang setiap tahun kita rayakan di bulan Zulhijjah, yaitu momen dan peristiwa di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah terbukukan dan dibakukan kisahnya. Bagaimana kisah beliau dan juga keluarga beliau yang melewati masa-masa sulit menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sepenuh hati. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi. Artinya Ulul Azmi artinya Nabi yang diberikan kekuatan dan ketangguhan serta kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah, baik dakwah untuk dirinya, keluarga, dan atau untuk kaumnya. Nabi Ibrahim dari awal dakwahnya menghadapi satu tantangan besar, di mana beliau hidup pada rezim kekuasaan Raja Namrus yang terkenal sangat zalim, membantai, membunuh, menyiksa siapapun yang berani menentang titah dan perintahnya, sebagaimana yang dialami oleh nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang kita petik dalam peristiwa, di mana peristiwa tersebut kita jadikan satu hikmah dalam hidup. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarga besarnya yang dalam keadaan tersesat. Dan itu adalah suatu perjuangan yang luar biasa. Tidak segampang membalikkan tangan. Kita berjuang untuk melakukan dan melaksanakan satu kebenaran di tengah keluarga. Terlebih lagi kebenaran itu kebenaran ilahi yang didapatkan oleh beliau melalui wahyu, melalui perantara malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sabar melawan tantangan tersebut, menggerus seluruh tantangan. Beliau terus berjalan. Bahkan beliau harus berhadapan dengan Raja Namrus yang sangat bengis. Dan bahkan beliau harus melawan satu risiko yang sangat besar, di mana beliau akan dibakar di dalam kubangan api yang begitu besar dan begitu panas. Tetapi sekali lagi, karena keyakinan beliau sangat kuat, hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Allah kemudian berfirman kepada api, "Wahai api, jadilah dingin dan jadi tentram dan sejuk untuk Ibrahim. Ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah sejuk dan tentram buat Ibrahim. Satu perjuangan yang terkadang dalam kehidupan ini kita harus bangun sholat malam jam 3 untuk tahajud. Terkadang kita harus keluarkan sebagian harta untuk berbagi kepada orang lain. Jikalau itu seperti Nabi Ibrahim kita laksanakan. Hadirin jamaah, sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, jangan ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala segera menggantinya. Allah segera melipat gandakan harta yang kita bagi kepada orang lain. Terlebih hari ini, hari berbagi Idul Adha. Berapapun yang kita bagi, maka maknanya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabu hayyin wa huwa 'indallahi 'azim. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengunjungi satu lembah yang sangat sepi yang disebut dengan lembah Makkah, yang sekarang dikenal dengan Makkah atau Makkah Al-Mukarramah. Lembah yang tidak berpenghuni sama sekali. Nabi Ibrahim dapatkan perintah untuk mengunjungi lembah tersebut yang nanti akan dibangun Baitullah atau Ka'bah.
menjadi pusat epicentrum kegiatan ibadah haji yang menjadi rukun Islam yang kelima bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengikut sertakan keluarganya. Sayyidatuna Sarah Hajar dan putranya yang masih kecil Ismail alaihissalam ikut menyertai sesuai dengan perintah Allah. Di lembah itulah sesuai dengan petunjuk Allah, Nabi Ibrahim meneduhkan diri di balik bongkahan-bongkahan batu. Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan lewat firman Allah SWT, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah Rabbana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, lihatlah saya membawa sebagian dari keluarga saya. Ini istri saya, ini putra saya yang masih kecil. Saya bawa ikut serta ya Allah di lembah yang ghairi zar'in, tidak ada tumbuhan satupun, gersang, tandus, yang ada hanya pasir, batu, debu, dan tanah. Tidak ada satu tetes mata air yang mengalir. Tidak ada pedagang atau musafir yang lewat menghampiri. Tidak ada kemah-kemah orang Badui tempat kita bertanya. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melakukan survei terhadap tempat tersebut dan diperintah oleh Allah untuk kembali lagi ke negerinya dan diperintah untuk meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail. Tidak bisa terbayang kalau seandainya seorang novelis terkenal menuliskan bagaimana perasaan ketika tinta-tinta akan menulis kalimat. Dengan sangat terharu kita akan membacanya. Nabi Ibrahim harus meninggalkan istrinya, putranya yang masih bayi, yang sangat membutuhkan perlindungan di tempat yang sangat tandus, tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada yang akan menghampiri, tidak ada sumber kehidupan di tempat itu, kering, tandus, panas, dan bayangkan dinginnya malam. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah salah memilih istri. Dia mengatakan, wahai istriku, aku telah mendapatkan perintah untuk mengajakmu ke tempat ini, ke lembah ini, dan aku pun dapat perintah untuk meninggalkanmu, membiarkanmu berdua di sini. Apakah Siti Hajar meronta, memprotes, melakukan interupsi, kemudian ngamuk, mengomel dan sebagainya? Tidak. Satu keluarga yang selalu sembahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Inilah diriku ya Allah. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang menurunkan hujan dari kolong langit. Engkau yang menumbuhkan tumbuhan dari perut bumi. Engkau yang menjadikan hati manusia dapat diri. Satu keyakinan yang tidak bisa terbaca dan tertulis oleh sastrawan terhebat sekalipun. Hanya Allah yang mampu menjelaskannya dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat-sangat puitis. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari Siti Hajar dan Nabi Ismail belum mampu bertahan. Perbekalan semakin habis. Abtah, Wadi Abtah, Bakkah, Wadi Bakkah, atau disebut dengan Makkah saat ini. Mereka mulai kehabisan perbekalan, tetapi mereka tidak kehabisan keyakinan. Kita boleh saja kehabisan uang, tapi tidak boleh kehabisan keyakinan.
Kita boleh saja pensiun, boleh saja di PHK, boleh saja diswastakan, tapi tidak boleh kita kering dan iman kepada Allah. Tidak boleh kita jauh dari Allah. Dia selalu menangkap seluruh gerak-gerik dan nafas yang masuk dan tertarik. Nabi Ismail meronta kehausan. Kemudian bunda tercinta Sayyidah Hajar mendengar seperti ada air di bukit Safa dan berlari. Ternyata dia ditemukan. Ia mendengar dan keyakinan ada air di bukit Marwah. Kemudian berlari. Kurang lebih 7 kali berlari. Dan pada saat itulah sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang kedua, setelah Allah mengatakan wahai api dingin dan sejuklah untuk Ibrahim, kali ini Ibrahim tidak ada di tempat itu, tetapi nafas dan ruh Ibrahim ada di tempat itu. Allah memancarkan satu air berkah, air Zam-Zam, air yang dinikmati oleh seluruh umat manusia, tidak pernah kering dan habis. Air yang Nabi SAW sampaikan pada fadilah dan keutamaannya, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam, keutamaan dan fadilahnya sesuai dengan yang kita niatkan. Imam Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, penulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, seorang ulama besar dalam segala ilmu pengetahuan, menulis lebih dari 400 kitab besar-besar. Ketika ditanya, wahai Imam Suyuti, ceritakan kepada kami ketika engkau menuntut ilmu di Mekah, bagaimana ijtihad dan kesungguhanmu menuntut ilmu? Beliau menjawab, sebagian dari ilmu saya dapatkan dari berkah air Zam-Zam, air yang pernah terpancar karena keyakinan dari Siti Hajar. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga dengan rezeki kita, begitu juga dengan harta benda kita, akan dipancarkan oleh Allah dari mata air di dalam rumah. Di mana kalau rumah itu kita sering menggunakannya untuk sujud, kalau rumah itu sering kita gunakan untuk istighfar, kalau pemilik rumah sahibul bait, orang yang selalu mengangkat tangannya Allah, maka yakinlah akan terpancar Zam-Zam di rumah kita, tempat minum yang berkah, kehidupan yang melahirkan orang-orang luar biasa dari rumah yang biasa. Tidak perlu rumah berlantai 4, tidak perlu dengan perhiasan mewah. Rumah yang dikaruniai oleh Allah ketika kita jadikan sebagai tempat kita bersujud kepadanya, maka rumah itu adalah rumah biasa yang melahirkan orang-orang luar biasa. Berikutnya, hadirin rahimakumullah, Mekah kemudian menjadi tempat yang dikerumuni oleh seluruh umat manusia, yang selalu dirindukan oleh seluruh umat dari penjuru dunia. Mekah adalah tempat idaman. Bahkan Mekah dipilih sebagai negeri tempat lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ujian Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau selesai membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah SWT. Itu pun perintah ada datang di dalam mimpi. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya ketika Ismail sudah beranjak remaja. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, semalam saya bermimpi saya diperintah Allah untuk menyembelihmu. Nabi Ibrahim adalah salah seorang nabi seperti Nabi Zakaria yang dikaruniai anak ketika sudah 1 tahun.
sudah berusia sangat sepuh dan lanjut. Beliau sangat mengharapkan ada yang melanjutkan risalah dakwah dan kenabian. Beliau sangat berharap Ismail lah pelanjutnya. Tetapi ketika anak semata wayang Ismail, anak yang begitu senang kita lihat, tidak perlu anak itu jual satu dan daging satu. Marahnya pun, nakalnya pun bisa menghibur gundah kita sebagai orang tua. Ismail adalah yang soleh, yang dididik oleh seorang bunda yang soleh. Ketika disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam, putraku saya dapatkan perintah. Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Apa jawaban dari putra yang soleh ini? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, jangan sekali ragu, jangan sekali bimbang dan banyak bertanya. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Masya Allah. Kita tidak bisa bayangkan suasana batin dari kedua hamba yang saleh. Tapi hadirin rahimakumullah, begitu pisau yang begitu tajam dari seorang ayah yang mencintai putranya akan menempel di leher putra kesayangannya. Wafadainahu bidhikrin azim. Kata Allah, kami ganti Ibrahim. Tuh lihat, ada kipas, ada kambing yang kamu bisa kurban, dan dagingnya kamu bagikan kepada orang lain, pada keluarga. Nabi Ismail bersahabat. Yang kita ambil rahimahullah, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau diutarakan oleh orang saleh kepada orang saleh, dikembangkan oleh orang saleh, ide dari orang saleh dijawab oleh orang saleh, tidak akan pernah ada masalah. Masjid Al-Fatih 2 lantai, kita membangun jadi 10 lantai. Kalau dibangun oleh jiwa-jiwa saleh akan selesai. Tapi 1 lantai pun kalau dibangun oleh orang-orang yang jauh dari Allah tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, apapun masalah dalam hidup kita, mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Di sana sumber solusi yang telah disiapkan oleh Allah SWT. Api didinginkan dan dijadikan sejuk. Nabi Ibrahim kemudian dijaga keluarganya oleh Allah mengencar sumur Zam-Zam. Kemudian datang kibas sebagai pengganti. Hadirin, mari kita tersenyum dalam hati. Kenapa itu terjadi? Semua itu terjadi karena keyakinan yang kuat. Idil fatah hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Sesuai dengan keyakinan kita. Ketika mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seluruh masalah yang beratkan kita menjadi ringan. Seluruh pilihan yang membingungkan kita menjadi jelas. Seluruh jalan yang begitu banyak simpangannya menjadi lurus. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi dengan kurban yang kita lakukan. Yang belum mampu, berniatlah. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepada kita agar bisa berbagi pada orang lain. Mari kita juga saling memaafkan satu sama lain, sambung tali silaturahim, menyapa jika pernah terputus. Doakan orang-orang yang berjasa kepada kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, dan jangan lupa perbaiki hubungan kita dengan sesama dan tetangga kita. Apapun agama mereka, dari suku manapun mereka, jikalau dia tetangga kita, maka dia dilindungi oleh kehormatannya dalam Islam. Hadir rahimakumullah, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مصطفى ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini bersamaan dengan ijabahnya doa seluruh jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram dan tanah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana وجميع عباداتنا. اللهم طول أعمارنا وصحح لساننا وسهل أمورنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami putra-putri yang saleh dan salihah yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsanya, yang bermanfaat bagi semua orang. Ya Allah, ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah aktivitas kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah bisnis dan usaha kami, berkahilah ikhtiar kami, mudahkan segala yang sulit ya Allah, angkat segala rintangan ya Allah, beri kami kekuatan dan kesyukuran atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما لا نصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhammad